banget di Surya-Surya. Oke, Pak Rido, gimana Bapak Pak Rido dulu atau saya dulu? Pak Rendra dulu deh, nggak apa-apa ya. Kamu saya nggak apa-apa juga sih. Ya boleh Pak Rido, jadi saya kunci dulu ya. Jadi saya coach Pak Rendra kunci. Ya, ya, Sama ya. Oke baik, Pak Rendra, ya kita baik mulai Pak ya Pak Rido. ya. Ya Pak Rido, jadi minta waktunya ini Pak Rido, kira-kira Pak Rido lagi senggang nggak nih untuk mendengarkan saya bercerita Pak Rido? Oke, ya Pak Rendra, Insya Allah dengan kesadaran penuh saya siap ada waktu untuk Pak Rendra. Emang kenapa Pak Rendra? Ya jadi saya mau cerita nih Pak Rido. Eh, jadi akhir-akhir ini kok saya temuin beberapa siswa saya di kelas Pak Rido, kayaknya mereka seperti kurang semangat gitu dalam belajar atau ngikutin pelajaran saya Pak Rido. Padahal sebelum-sebelumnya saya lihat anak itu begitu semangat kalau pas mengikuti pelajaran saya Pak Rido. Iya iya iya. Selama pembelajaran apa yang Bapak lakukan saat itu, Pak? Padahal ya saya sudah Oh ya, berusaha saya Pak sudah. Rido, saya sudah berusaha menciptakan pembelajaran yang eh, sebisa mungkin saya ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan. Tapi kok saya masih aja menemui beberapa murid saya yang kelihatannya itu kurang semangat gitu Pak Rido dalam mengikuti pelajaran saya. Oh, begitu ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, eh, menurut Pak Rendra yang siswa semangat itu yang seperti apa, Pak? Nah, jadi kalau menurut saya Pak Rido, siswa yang saya lihat semangat itu siswa tersebut mengikuti pembelajaran dengan aktif, apalagi ketika pelajaran PJOK Pak Rido. Mereka banyak gerak, aktif gitu, tidak 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 banyak diam gitu. Itu yang menurut saya semangat. Oh, iya, iya. Soalnya, eh, Pak Rendra memang sudah menerapkan gitu ya pembelajaran yang supaya menyenangkan, anak-anak tidak Iya sudah bosan. Pak Rido. Ya Pak. Dan itu tidak semua kan Pak Rendra ya, Iya, tidak semua betul sih siswa Pak ya. Rido, itu tidak semuanya, hanya beberapa siswa saja yang saya jumpai seperti itu Pak Rido. Ya, tadi kata Pak Rendra, menurut Pak Rendra yang pelajaran anak yang tidak semangat itu yang harus semangat ya energik dalam mengikuti pembelajaran, semangat dalam mengikuti pelajaran gitu ya Pak ya. Nah Iya betul. kemudian Pak Rendra tadi bagaimana melihat apa yang diceritakan Pak Rendra tadi, bagaimana apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu Pak ya. Oh, ya benar sih Pak Rido. Jadi saya siapkan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama saya cari tahu dulu tentunya Pak Rido, kenapa penyebab anak tersebut kok terlihat seperti kurang semangat ketika mengikuti pelajaran saya. Jadi tentunya saya cari tahu dulu pasti Pak Rido. Saya waktu itu nanti mungkin langkah yang akan saya ambil pertama, saya akan panggil dulu anak itu Pak Rido untuk
ngobrol lah istilahnya dengan saya, Pak Ridho. Saya cari tahu kira-kira ada suatu masalah atau tidak pada anak tersebut, kan kita tidak tahu. Ya, ya Pak, benar. Jadi akar penyebab masalahnya dulu ya yang dicari tahu ya, kenapa si anak Iya, mungkin ada hal-hal betul, Pak Ridho. penyebab anak itu. Biasanya anak itu bersemangat ya Pak ya. Iya, betul, Pak Ridho. Biasanya semangat kok, tiba-tiba ini beberapa waktu terakhir kok dia terlihat tidak semangat gitu. Jadi pikiran juga buat saya gitu, Pak Ridho. Iya, lalu setelah tahu akar permasalahannya, eh, kira-kira apa lagi Pak yang mau dilakukan Pak? Karena itu tidak Jadi semua. mungkin setelah saya gali informasi mengenai mengapa atau ada kira-kira ada akar permasalahan apa yang dihadapi anak tersebut, nanti saya dan anak tersebut nanti coba mencari solusi mungkin Pak Ridho dari apa yang dihadapi oleh anak tersebut dulu, yang intinya kita berusaha bagaimana agar anak tersebut mencari solusi dulu dari apa permasalahan yang anak tersebut hadapi, Pak Ridho. Setelah itu baru saya lihat perkembangannya, Pak Ridho, di pembelajaran saya berikutnya. Setelah memang jika masalah yang dihadapi anak tersebut selesai, lalu saya lihat perkembangan anak tersebut pada pembelajaran saya berikutnya, Pak Ridho. Nah, luar biasa rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Renda. Kemudian kalau rencana aksi ini tidak berhasil, langkah selanjutnya apa Pak yang mau diambil oleh Pak? Jadi langkah selanjutnya seandainya misal langkah yang saya ambil tadi tidak mencapai hasil, mungkin saya cari tahu lagi penyebab-penyebab lainnya, Pak Ridho. Apakah ada masalah di sekolahan ataupun di luar sekolah yang mungkin sedang dihadapi anak tersebut gitu. Karena kemungkinan banyak faktor, Pak Ridho, untuk kita mencari tahu mengapa anak tersebut kok kurang semangat gitu tiba-tiba dalam pembelajaran saya gitu, Pak Ridho. Ya, ya, ya. Ya, ya, luar biasa Pak. Ya, langkah-langkahnya mantap sekali Pak, luar biasa sudah. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah tersebut bisa berhasil Pak ya, dan hasilnya pun si anak kembali bersemangat Pak. Ya mungkin itu Pak. Ya ini sekali ya, sangat maksimal rencana-rencana Bapak. Kemudian eh, kapan Bapak mau merencanakan aksinya ini Pak? Ya jadi mulai eh, pertemuan sebelum pembelajaran saya mungkin sudah saya temui anak tersebut terlebih dahulu, Pak Ridho. Jadi mungkin ini kan di hari Senin, jadi mungkin di hari Selasa sebelum pembelajaran saya, Pak Ridho, karena pembelajaran saya kan ketemu anak tersebut di hari Kamis. Namun di hari Selasa nanti, insya Allah sudah saya lakukan pendekatan terhadap anak tersebut, gitu Pak Ridho. Semangat Pak Rendra, tetap semangat, Ya Pak tetap Ridho, terima kasih atas yang waktunya ya Pak terbaik. Ridho. Selalulah apapun yang menjadi permasalahan, yaitu permasalahan kita bersama sebagai pendidik. Nah, itulah kita sebagai pendidik harus saling menguatkan dan saling support tentunya, Pak. Iya betul sekali Pak Ridho. Terima kasih atas waktunya Pak Ridho. Mohon doanya semoga Masa apa yang saya hadapin ini segera tercapai solusinya Pak Ridho ya. siap, mantap. Oke, Oke, next oke. selanjutnya
Jadi setelah saya dilakukan QC ini, itu nanti ya? Boleh, silakan. Pak Rendra udah silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Rendra. Ya, waalaikumsalam Pak Ridho. Wela, asik nih lagi ngopi ya Pak ya. Boleh gabung ya Pak? Ya, boleh Pak. Gimana Pak Ridho? Iya ini Pak. Apa? Di kelas 8F nih Pak. Ada beberapa anak saya yang sudah lepas 3 hari nggak masuk berturut-turut. Kemudian ke sekolah gitu. Ya, menegur saya lah untuk segera menindaklanjuti apa yang terjadi di kelas 8 itu. Ada 3 siswa yang nggak berturut-turut tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Pak, pusing saya Pak. Oh, iya, iya. Jadi, ini intinya Pak Ridho ada sesuatu yang ingin ceritakan kepada saya ya. Iya Pak, ada mana? Pak? Saya pengen Oke. bolehlah bercerita boleh ya Pak ya. Ya, boleh, boleh Pak Ridho. Jadi, kira-kira nih nanti dari setelah Pak Ridho cerita ke saya, kira-kira ada nggak apa sih yang ingin Pak Ridho capai atau Pak Ridho inginkan dari setelah Pak Ridho cerita ke saya? Kira-kira apa Pak Ridho? Saya pengen ya permasalahan saya ini selesai. Kemudian anak yang tadinya tidak berangkat sekolah tanpa keterangan kembali bersekolah dan mengikuti pembelajaran seperti biasa begitu Pak. Ya, ya Pak Ridho. Baik, saya akan menjadi pendengar Pak Ridho. Mudah-mudahan dengan bercerita kepada saya nanti bisa menjadikan mungkin rasa di hati Pak Ridho lebih plong gitu ya. Lalu kira-kira Pak Ridho dari 3 siswa tersebut, Pak Ridho sudah cari tahu kira-kira akar permasalahannya. Itu sudah beberapa hari Pak Ridho. Iya Pak, yang dari hari Senin yang lalu sih, sekarang kan hari Kamis. Jadi dari hari Senin yang lalu siswa tersebut tidak sekolah. Setelah saya sih belum semua saya cari akar penyebab masalahnya apa si anak ini sekolah. Makanya saya dapat pressure juga dari kepala sekolah untuk segera menyelesaikan dan mencari tahu kenapa anak ini tidak sekolah. Gitu Pak. Jadi memang tanpa keterangan si anak ini tidak berangkat sekolahnya Pak. Gitu. Oh iya, iya. Kalau Pak Ridho kalau boleh tahu di bulan sebelumnya apakah anak tersebut juga melakukan hal yang sama Pak Ridho? Kalau di bulan lalu sih ya bahkan lalu anak ini rajin loh Pak. Anak ini rajin, kemudian bukan hanya rajin datang ke sekolah, tapi juga rajin dalam mengikuti pembelajaran aktif seperti itu Pak. Dan saya lihat di raport sebelumnya nilai anak ini memang di atas rata-rata Pak. Oh iya, iya. Jadi saya bingung juga ini. Gitu, ada masalah gitu. Nah, terus kalau melihat dari hal tersebut, kira-kira nih langkah yang akan Pak Ridho ambil apa ini kira-kira? Nah, saya coba yang pertama tentu saya akan melakukan panggilan dulu ke orang tua. Saya layangkan surat panggilan ke orang tua. Hari ini kan hari Pak. Jadi saya titipkan surat tersebut kepada salah satu siswa saya yang dekat anak yang bersangkutan gitu. Jadi saya titipkan suratnya dan saya panggil orang tuanya di hari Jumat yang
besok Pak. Jadi hari Jumat besok pukul 9 saya tunggu walinya di sekolah. Pak. Terus memang apa namanya kalau memang datang mana ya Pak ya? Ini itu langkah awal dulu sih Pak. Ya, Ya kan ketika memang orang tuanya nggak datang nanti saya coba home visit lah Pak. Tapi mau lihat besok dulu. ya betul betul. Oh, jadi seperti itu langkah awal yang akan Pak Ridho ambil. Eh, Menurut saya itu juga sudah baik Pak Ridho. Namun kira-kira misal langkah tersebut tidak berhasil, langkah awal tersebut, lalu langkah selanjutnya apa kira-kira Pak Ridho? Ada langkah lain nggak? Solusi lain dari permasalahan tersebut? Kita melihat. Terima kasih Pak. Ya, kita lihat langkah awal ini dulu. Kalau memang orang tuanya datang, nah baru kita tanyai apa penyebab anak ini tidak sekolah dan sebagainya. Kita bangun komunikasi dengan orang tua. Ketika panggilan orang tuanya tidak hadir gitu, nanti saya akan coba home visit ke rumah masing-masing siswa yang tidak hadir tersebut dan mencari tahu, datang ke rumahnya langsung apa sih penyebabnya anak ini tidak sekolah gitu Pak. Jadi mungkin hari Jumat saya panggil orang tua, kalau memang tidak hadir nanti saya visit di hari Sabtunya Pak. Oh iya iya iya. Jadi itu ya langkah yang menjadi komitmen Pak Ridho, yang artinya Pak Ridho layangkan dulu surat, setelah itu baru mungkin melakukan home visit jika tidak tercapainya tujuan tersebut ya Pak Ridho. Iya Pak, benar Pak. Oke oke. Pak Ridho mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niat Pak Ridho, tujuan Pak Ridho akan terlaksana dan akan berhasil sehingga membuat perubahan yang nantinya akan baik pada diri siswa tersebut dan untuk Pak Ridho tentunya. Saya hanya bisa mendoakan Iya Pak Ridho. Pak. Ya, Oke oke, ya, ada yang lain Pak ya. Ridho? Jadi Pak itu mana Pak Rendra? Ada yang lain? Cukup terima kasih, saya sangat bersyukur sekali nih. Perasaan saya jadi lebih tenang gitu kan dengan bercerita dengan Bapak. Akhirnya permasalahan saya ada jalan keluar gitu loh Pak. Ya insya Allah rencana-rencana Aki yang akan saya lakukan ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Mohon doa dan supportnya ya Pak. Iya sama-sama Pak Ridho, saya doakan pokoknya semoga segera terselesaikan semuanya Pak Ridho. Semangat. Iya, udah ya. Oh, saya bersimpan ya.